Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'du. Hadirin sahabat Al-Hamid Official dimanapun kita berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga di dalam melakukan aktivitas kegiatannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam menebar kebaikan agar menggapai ridho ilahi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu ilmu. Karena segala sesuatu yang kita lakukan semuanya harus didasari dengan ilmu. Bahkan sampai ibadah pun semuanya harus didasari dengan ilmu. Ketika ibadah itu kita lakukan tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan ketika kita dewasa, anak kecil pun dari mulai bayi itu mereka sudah mulai belajar tentang ilmu. Ilmu bagaimana dia makan, ilmu bagaimana dia ingin berdiri dan berjalan, semuanya didasari dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap kita, yaitu terutama umat muslim. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi setiap umat muslim semuanya diwajibkan untuk menuntut ilmu, terlebih-lebih ilmu tentang syariat atau ilmu yang berkaitan dengan agama. Karena semuanya aktivitas sampai nanti di akhir hayat itu harus didasari dengan ilmu, dan ilmu itu kewajiban bagi kita semua. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia ini bahagia, maka harus didasari dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di akhirat, maka semuanya harus didasari dengan ilmu. Itulah salah satu kunci agar kita hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, yaitu dengan menuntut ilmu. Maka dari itu, para alimil ulama itu sangat menganjurkan kepada semua pengikutnya untuk senantiasa menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah warisan dari para nabi yang harus kita lakukan dan harus kita pelajari dimanapun kita berada. Dari mulai kita kecil sampai kita dewasa, bahkan terputusnya kita di dalam menuntut ilmu itu sampai kita meninggal dunia. Ada indikator-indikator keutamaan seseorang yang menuntut ilmu atau keutamaan seseorang yang duduk di majelis ilmu. Yang pertama adalah keutamaannya ada di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Yang pertama, keutamaan seseorang yang duduk di majelis ilmu atau keutamaan seseorang yang menuntut ilmu, yaitu Allah akan meninggikan derajatnya. Ya, terutama orang beriman. Orang-orang yang beriman dan orang yang senantiasa menuntut ilmu kemudian diamalkan ilmunya, maka Allah akan angkat derajatnya. Kalau kita lihat di mana-mana pun itu berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, semua orang-orang besar, semua orang-orang istimewa itu diawali dengan menuntut ilmu. Makanya mereka semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara agar diangkat derajatnya oleh Allah yaitu dengan menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu dia akan mengerti dan tahu bagaimana kehidupan yang harus dia lakukan. Dan keutamaan yang kedua, seseorang yang menuntut ilmu atau duduk di majelis ilmu, yaitu sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan bihi ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, maka Allah berikan kemudahan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita yang senantiasa menuntut ilmu, kita duduk di majelis ilmu, dengan perantara kita menuntut ilmu, berjalan menuntut ilmu, itu sebagai perantara kita untuk dimudahkan oleh Allah
jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan seseorang yang menuntut ilmu yang ketiga, yaitu ilmu tidak akan pernah putus pahalanya walaupun orang tersebut meninggal dunia. Apalagi kalau seandainya ilmu tersebut diamalkan kepada orang lain. Sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, "Idza matal insan," atau kama riwayatil ukhra, "Idza mata ibnu Adam, in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'ulah." Apabila meninggal dunia anak Adam, maka terputuslah seluruh aktivitas kehidupannya, aktivitas kegiatannya. Terputuslah seluruh amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan. Jadi di antara amal yang tidak pernah terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Apalagi kalau seandainya ilmu itu diberikan kepada orang lain, diamalkan kepada orang lain, disampaikan kepada orang lain, Masya Allah, walaupun dia sudah meninggal dunia, tetapi ilmu itu masih dilakukan, diamalkan, maka mengalirlah pahalanya kepada orang yang memberikan ilmu tersebut. Yang namanya seseorang memiliki ilmu itu tidak selalu dengan kaitannya para guru, para ustadz. Orang tua pun bisa memberikan ilmunya kepada anak-anaknya ketika dia mengajarkan anaknya untuk sholat, ketika ia mengajarkan kepada anaknya untuk membaca Al-Quran. Yang berawal anak tersebut tidak mengerti bacaan Al-Quran, kemudian diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik hingga dia hafal membaca surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah itu dia selalu baca, dawamkan di dalam sholatnya. Maka walaupun orang tua tersebut sudah meninggal dunia, tetapi anaknya selalu membacakan suratul Fatihah di dalam apapun itu, di dalam ibadah apapun itu, maka mengalirlah bacaan-bacaan tersebut kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, walaupun dia tidak bisa beraktivitas apapun. Itulah salah satu hikmah keutamaan seseorang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya kepada orang lain, maka ilmu tersebut tidak akan pernah terputus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan di dalam jalan menuntut ilmu, terutama ilmu agama atau ilmu syariah, duduk di majelis ilmu bersama para ulama, karena semuanya itu adalah bagian dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamnya kita duduk di majelis ilmu, maka itu bagaikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua para pendengar sehingga kita dapat mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.